Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Semoga konser terus dan tetap stabil dan semakin berkualitas di lintas IO ya teman-teman. Untuk sahabat Kicauman yang baru menyimak video konten Take Off 87, selamat menonton. Kiu kiu, cukurukuk, kugeru, empuk jeru. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Terima kasih teman-teman sudah simak videonya dari awal. Dari mana saja ini sahabat Take Off 87 dan Kicau Mania yang ketemu channel Take Off 87. Ya, salam santun serta hormat saya Dimas dari Take Off 87. Ya, langsung saja to the point, kita mau membahas kemumetan dalam merawat serta menyeting murai batu. Ya. Di video konten kali ini salah satu siswa murai batu milik Om Bowo dari Tangerang ya teman-teman. Nah, yang saya mau bahas sebetulnya kalau cara mendapatkan emosi, cara mendapatkan stamina, cara mendapatkan birahi, serta jam terbang, teman-teman bisa cek di daftar video konten Take Off 87. Sudah banyak yang saya bahas ya teman-teman. Kali ini kita mau membahas yang pertama, murai batu tipikal seperti apa yang tidak membutuhkan jemur terlalu banyak, tetapi tidak mengurangi dia bisa nampil top perform di lapangan. Ya, yang pertama dipengaruhi dengan fighter tinggi dan emosi tinggi, teman-teman. Biasanya fighter tinggi dan emosi tinggi. Murai batu dengan karakter serta tipe seperti ini tidak membutuhkan jemur terlalu banyak dan tidak terlalu sering dan tidak terlalu lama, teman-teman. Sing penting kejemur ya. Kalau misalkan saya berangkat pagi Om Dimas, pulangnya sore tapi masih ada panas, boleh nggak dilakukan penjemuran sore? Sangat boleh teman-teman, sangat boleh. Tetapi kalau teman-teman ngejar kebutuhan vitamin D, biasanya kan kita ketika bicara proses jemur, yang kita tuju misinya adalah menaikkan emosi dan birahi. Tetapi lupa kebutuhan vitamin D untuk burung kesayangan kita itu dilakukan dari mulai pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Itu vitamin D. Kalau misalkan kebutuhan vitamin B, B itu untuk merekondisi burung-burung trouble, berikan pakan berupa bayam atau kangkung sebagai pakan jangkrik ya teman-teman. Jangan selalu orientasi kita ke pakan berupa rempah-rempah.
jamu, vitamin itu bagus. Tetapi jika dikonsumsi setiap hari kurang bagus, teman-teman. Lalu lanjut bicara soal mandi. Mandi untuk karakter murai batu yang fighter rendah dan fighter sedang, lakukan pola mandi pagi atau siang hari, teman-teman. Tetapi berbeda untuk murai batu dengan fighter tinggi dan emosian. Teman-teman bisa lakukan mandi sore atau mandi malam. Porsinya untuk murai batu fighter rendah dan fighter sedang bisa teman-teman lakukan seminggu 1 kali. Teman-teman lebih main dimaksimalkan di umbar sama di penjemuran untuk fighter rendah dan fighter sedang. Tetapi berbeda untuk murai batu yang fighter tinggi, gampang emosi, teman-teman bisa maksimalkan pengembunan, pola mandi, dan umbar, teman-teman. Perhatikan juga kebutuhan jangkrik harian karena ada beberapa tipikal murai batu yang cara mendapatkan birahi itu cukup dengan jangkrik non kroto dan jemur secukupnya. Gitu, teman-teman. Kalau pertanyaan teman-teman, cara mendapatkan emosi selain dari jemur, Om Dimas, dapat dari mana? Dapat dari pengerodongan. Apa yang dimaksud dengan teknik pengerodongan? Ya, murai batu dengan disendirikan dan sering dikerodong, dibuat minim rawatan, sudah pasti ketika teman-teman buka kerodong pasti ngaceng itu. Kok ngaceng? Pasti on itu, teman-teman. Gatel ngomong saru aku yo. Padahal yo ora tahu ngomong saru aku, konco-konco. Maaf yo. Nah, untuk murai batu fighter tinggi dan gampang bongkar, teman-teman ya lagu lama lah. Jauhkan dari murai lain ketika di lapangan. Dan untuk menjaga emosinya tetap stabil, nggak redup, untuk burung-burung bocor, lakukan jemur di lapangan. Masih mending mangap tapi nembak daripada mangap cuma matung naik turun tangkringan pletak-pletik ya, teman-teman. Lalu perhatikan, apakah perlu ketika di lapangan itu dicolok extra fooding, baik jangkrik ataupun ulet Hongkong. Itu pastikan ketika teman-teman mengablak murai batu teman-teman 2 atau 3 sesi atau 1 sesi sebelum burung kita gantang. Biasanya banyak burung bocor ketika sebelum kita gantang posisi masih di kerodong. Tetapi berbeda ketika kerodong kita buka, biasanya emosi dan birahinya turun. Itu salah satu kenapa di lapangan ada perlu disetut ulat Hongkong atau jangkrik. Kalau saya lebih main ablak atau pancing MP3 dari handphone, atau nanti kita goda dulu. Kalau beberapa murai batu yang birahi kerodong, ketika kita gebah-gebah pakai kerodong dia on dan bongkar, jangan pernah stut extra fooding di lapangan, teman-teman. Tapi main ablak dulu di lapangan sebelum kita gantang. Dengan tujuan dia nggak nahan di atas, itu hanya pasang badan. Atau kalau birahinya lebih dominan, dia sujud keluar tapi lip sync, volumenya mendem. Kalau misalkan emosinya yang lebih dominan, dia ngejar lawan tapi nggak bunyi, teman-teman. Kalau begini Om Dimas, burung saya nembak, meletik,
lalu turun ke karpet. Itu kenapa ya? Yang pertama, bisa faktor mental yang berkaitan dengan lawan, situasi lapangan, dan jam terbang. Yang keempat, bisa karena burung tidak memiliki tenaga yang cukup. Tetapi berbeda ketika murai batu teman-teman ini meletik nembak. Berarti setiap meletik dia nembak, berarti memang karakternya seperti itu teman-teman. Bukan settingannya. Kadang-kadang kita rubah-rubah settingan, nggak ada habisnya. Burung yang jadi masalah atau burung trouble nggak jalan kategori meletik atau ngeruji, ketika dia nampar, dia lebih ke arah lawan. Ya, biasanya nempel juga dan nggak nembak. Tetapi kalau burung teman-teman dengan jeruji mental ke jeruji terus nembak, biasanya itu salah satu cara murai batu teman-teman mengkontrol emosi teman-teman. Jadi buang emosinya dengan meletik jeruji. Jangan salah teman-teman, di luar rawatan, di luar settingan, murai batu punya karakter, punya genetik atau keturunan yang dimana ketika burung murai batu kita gantang, itu dia men-setting dirinya sendiri, mengkontrol atau mengcover dirinya sendiri. Bagaimana dia menghadapi lawan, ketemu lawan dominan, dia harus mengkontrol emosinya atau birahinya. Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman menggantang murai batu sebelum merubah settingan, nah ini gantang itu murah teman-teman, apalagi latber. Tiket paling gede paling 50.000, 30.000. Tetapi prioritaskan dan utamakan di atas semuanya itu masa depan murai batu teman-teman. Karena kalau mentalnya aman, PR kita hanya menstabilkan aja teman-teman. Menstabilkan apa? Menstabilkan rawatan secara konsisten, menjaga mental agar tetap aman, selesai. Tuh teman-teman, tiket latber itu murah. Kalau hanya tujuannya setting nyari titik yang pas, tanpa teman-teman paham dengan karakter murai batunya, kita tinggal tunggu bom waktu. Ketika beres mabung, murai batu teman-teman pasti trouble teman-teman. Entah itu tidak stabil, kerja setengah-setengah, kerja di awal dan akhir tengah kosong, banyak teman-teman trouble. Ketika kita punya murai batu muda, 1 kali mutasi di bawah 1 tahun, atau di bawah 2 tahun mabung pertama, PR teman-teman jangan kejar jam tayang, tapi prioritaskan mental ya. Prioritaskan mentalnya tetap bagus, materi lagunya banyak. Karena nilai jual seekor murai batu adalah nomor 1 itu mental. Kedua, volume. Ketiga, irama lagu teman-teman. Sisanya bisa kita kulik dengan ketika melihat burung murai batu kita digantang di arena lomba. Percayalah, jika saat ini lagi trouble, yang pertama ada kemungkinan burung teman-teman tidak lama lagi memasuki fase mabung atau jatuh bulu. Biasanya burung-burung mendekati fase mabung atau ganti bulu
ini biasanya kerja atau performanya itu berkurang. Yang kedua, Om Dimas, kalau burung saya justru sebaliknya, baru beres mabung Om, tapi belum jalan lagi di lapangan. Berarti teman-teman terlalu buru-buru menggantang murai batunya. Pikirnya ekor sudah sebulan atau 2 bulan kering, sudah digantang, apalagi posisi burung sudah on di rumah. Bongkar-bongkar neken royal materi, biasanya teman-teman udah gatel. Nah, pertanyaannya idealnya jadi gimana Om pasca mabung? Ya diperhatikan seperti ciri-ciri fisik dan kotoran yang saya sampaikan di video awal tadi. Bedakan burung murai batu yang siap kita gantang dan masih butuh istirahat seperti apa. Itu teman-teman. Tingkat keberhasilan murai batu kita tampil top perform ada di tangan kita masing-masing yang merawat pagi dan sore setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karakternya lebih paham teman-teman. Jadi butuh membangun chemistry dan dibutuhkan sedikit detail ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa. Karena ada fasenya burung tidak tampil top perform karena pengen istirahat. Gitu ya teman-teman. Jangan terlalu dipaksakan hanya untuk mengejar trofi dan piagam, hanya untuk dipajang di Facebook, tanpa mengedepankan burung murai batu teman-teman siap atau tidak. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya Dimas dari Take Off undur diri. Assalamualaikum.